Perjalanan kami ini ya Allah, telah Engkau mudahkan bagi kami menziarahi makam Nabi-Mu. Keluarga kami dan anak-anak kami dan saudara mara kami ya Allah. Ada yang belum mendapat jodoh ya Allah, sedangkan sudah tiba saat umur mereka ya Allah. Yang lambat tolong cepatkan, yang jauh tolong dekatkan ya Allah. Mudahkanlah bagi anak-anak dan keluarga kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rumput yang mudah bersalin dan anak-anak yang demam panas, cakap saja rumput Fatimah. Pilihlah rumput Fatimah, dicelupkan ke air panas, kemudian diminum. Kalau sudah tiba saat 9 bulan ataupun sejak akhir 8 bulan, minum-minumlah. Ya, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. Di sini ada Ustaz Sarip ya. Kita akan disorting ya. Boleh senyum yang manis supaya kelihatan handsome dan comel ya. At-tabassamu shadaqatun kata Nabi ya. Senyuman itu adalah merupakan sedekah ya. Lihatkan, inilah dia kawasan Bukit Uhud. Bukit yang besar sekali di sana sebelah kiri kita ya. Itulah Bukit Uhud, dalam bahasa Arab Jabal Uhud ya. Panjangnya lebih kurang 7 km ya. Panjangnya lebih kurang 7 km. Dan sementara bukit yang kecil yang tadi yang di bawah, yang kita berdoa di sana ya, membaca salam, itu namanya Bukit Pasukan Pemanah. Dalam bahasa Arab Jabal Ar-Rumah ya, Jabal Ar-Rumah. Jadi di sanalah Rasulullah memerintahkan sahabat lebih kurang 50 orang untuk tetap berjaga, bertahan di atas bukit pemanah itu. Jangan sekali-kali turun dari atas bukit itu. Walaupun kami di bawah ini, kata Rasulullah, dalam keadaan menang ataupun kalah menghadapi orang-orang kafir Quraisy Makkah di peperangan Uhud ini, kata Rasulullah SAW ya. Beliau rahman tuan-tuan dan puan jemaah yang kami muliakan. Dan dalam sejarahnya ya, Rasulullah sewaktu peperangan Uhud itu terjatuh ke dalam sebuah lubang ya, yang digali ataupun yang dibuat seorang Yahudi Madinah yang bernama Amir Ar-Rahib. Amir Ar-Rahib ini, dia adalah merupakan orang Yahudi yang ada di Madinah ini. Dia ya diberi hadiah untuk membuat sebuah lubang ya, supaya Rasulullah terjatuh ke dalam lubang yang dia buat itu. Makanya dalam sejarah itu, waktu Rasulullah ya mengadakan peperangan itu, Rasulullah terjatuh ke dalam lubang yang dia buat tersebut. Dalam sejarah itu ya, datanglah seorang sahabat yang bernama Talha. Dia tengok Rasulullah terjatuh ke dalam lubang tersebut. Kemudian Talha ya, dia membantu Rasulullah, dia turun ke dalam lubang itu. Kemudian dia rukun. Maka Rasulullah pun bersabda berkata kepada Talha, ya Talha, wajibat lakal jannah. Wahai Talha, wajiblah engkau ya mendapat balasan surga, kata Rasulullah SAW, karena dia telah membantu Rasulullah, telah mengeluarkan Rasulullah daripada lubang ya yang dibuat oleh seorang Yahudi Madinah yang bernama Amir Ar-Rahib ya. Bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan dan puan tetamu Allah yang kami muliakan. Jadi peperangan Uhud itu ya terjadi pada tahun ketiga daripada Hijriah. Perang Uhud itu adalah merupakan perang yang sangat dahsyat ya dalam sejarah Islam, dalam sejarah perjuangan Rasulullah bersama para sahabat, kaum Muhajirin dan kaum Ansor semasa beliau ya, mereka semua masih hidup di Madinah ini ya. Orang-orang kafir Quraisy Makkah mereka kalah di peperangan Badar ya pada tahun kedua daripada Hijriah. Jadi 1 tahun selepas kekalahan mereka di peperangan Badar, mereka menyusun pasukan kembali di Makkah. Lebih pendapat usulan ide daripada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, bahwasanya ya ataupun daripada pendapat kaum muslimin yang lainnya, kaum Ansar dan kaum Muhajirin, supaya kaum muslimin dan juga Rasulullah untuk menghadapi peperangan Uhud itu diadakan di luar bandar Madinah ya.
demi keamanan, kemaslahatan dan kebaikan kaum muslimin yang ada di Madinah, dan juga menghindari terjadinya banyak korban perang ya daripada pihak kaum muslimin. Adalah paman Nabi sendiri yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ya, dan juga sepupu Nabi kita yang bernama Abdullah bin Jahsy. Jadi paman Nabi kita gugur di peperangan Uhud itu karena beliau dilempar ya dengan tombak oleh seorang Badui ya, kulit hitam yang bernama Wahsy. Wahsy ini adalah ya merupakan upahan ya, upahan Hindun ya, Hindun, karena Hindun bapaknya itu meninggal ya, mati di waktu peperangan Badar. Maka dia hendak membalas dendam, hendak membunuh paman Nabi kita Sayyidina Hamzah. Maka dia upah ya, dia cari orang yang pandai melempar ya, melempar tombak itu kepada Sayyidina Hamzah. Maka dia temukanlah yang bernama Wahsy. Kemudian Wahsy ini adalah merupakan budak ya, budak sahaya Hindun. Maka Hindun berkata kepada Wahsy, wahai Wahsy, apabila engkau nanti boleh ya ataupun dapat membunuh Hamzah itu di waktu peperangan Uhud, maka hadiah yang akan aku berikan kepadamu adalah aku akan memerdekakan engkau daripada perbudakan ya, daripada budak saya, kata Hindun kepada Wahsy. Maka Wahsy pun ketika terjadinya peperangan Uhud itu, dia bersembunyi-sembunyi di celah-celah batu ya, celah-celah bukit Uhud dan juga bukit Jabal Ar-Rumah itu. Dia intip-intip, dia intai-intai Sayyidina Hamzah sewaktu ya, sewaktu berperang melawan orang-orang kafir Quraisy Makkah, sampai dia menemukan sasaran yang tepat untuk melemparkan tombak itu ke arah dada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka dia tengok jumlahnya sudah berkurang, bahkan sedikit yang berjaga dan tetap bertahan di atas bukit tersebut ya. Kemudian dia kumpulkan kembali. Khalid bin Walid ini pada masa itu peperangan Uhud, dia belum masuk Islam ya. Dia belum masuk Islam. Dia adalah merupakan salah satu panglima perang berkuda ya, pasukan orang-orang kafir Quraisy Makkah. Dia kumpulkan kembali pasukannya, kemudian dia bawa pasukan berkuda itu ke atas bukit pemanah dari arah belakang. Kemudian dia menyerang tiba-tiba itu sahabat yang mati ataupun yang tersisa di atas bukit itu. Maka gugurlah ya sahabat yang berjaga di atas bukit pemanah itu. Bila rahmat tuan-tuan dan puan jemaah yang kami muliakan, di sebelah kiri kita ya, coba kita tengok, kita lihat telah nampak Masjid Qiblatain ya. Bahasa Arabnya Masjid Qiblatain, dalam artinya masjid yang mempunyai dua arah kiblat ya. Kenapa dinamakan Masjid Qiblatain ataupun Masjid dua arah kiblat? Karena di sini dulu Rasulullah pernah melaksanakan salat zuhur. Dalam waktu ya, waktu salat zuhur itu satu salat Rasulullah kiblatnya dua arah kiblat ya. Yang dua rakaat pertama itu Rasulullah bersama para sahabat masih menghadap kiblat ya, Baitul Maqdis yang berada di Palestina ya. Dua rakaat yang terakhir Rasulullah, Allah perintahkan supaya menghadap kiblat Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Makkah ya. Peristiwa terjadinya peralihan, pertukaran, pergantian kiblat itu terjadi pada tahun kedua daripada Hijriah, bertepatan lebih kurang 16 bulan Rasulullah ya duduk bertempat tinggal di Madinah ini sewaktu Rasulullah hijrah daripada Madinah ya. Lebih kurang 16 bulan, bermakna tahun kedua daripada Hijriah. Di sanalah ya terjadi peralihan, pertukaran arah kiblat. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta,
terpaksa tempuh derita, cekarnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau. Berbelanja itu daripada rangkaian ibadah. Nah, jadi akhir dari perjalanan kita pagi ini, kita akan pergi ke pasar korma. Karena ini program Andalusia, kalau tak pergi nanti saya pula yang kena marah ya. Jadi kita harus pergi walaupun 5 menit. Itu air sebelah kiri. Dari air segala-galanya jadi tumbuh. Makanya Allah mengatakan, waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Dan kami ciptakan daripada air itu segala sesuatunya hidup. Dan insyaAllah kita akan berlalu di Masjid 7. Masjid 7 ini berawal daripada terjadinya peperangan Khandaq, di mana saling menunggu, tidak ada yang berani memulai perang. Di saat itu sampai 15 hari. Di masa penungguan ini, Rasulullah membuat balai dia. Begitu juga Abu Bakar, dibuatlah balai untuk Abu Bakar, dan balai untuk Umar, Utsman, Ali, dan Siti Fatimah dan Salman Al-Farisi. Nah, balai-balai tempat mereka ini, di sana juga mereka melaksanakan sembahyang sunat. Akhirnya didirikanlah di balai ini masjid. Itulah dia asal-usul Masjid 7. Di depan kita. Dan Masjid 7 itu sebagian sudah dibongkar dan diganti dengan masjid yang besar. Itulah dia Masjid Khandaq. Di sebelah kanan kita ya. Sebelah kanan kita di depan sedikit, ada di atas bukit ini, kurang lebih dalam ketinggian 11 meter. Ini dia Masjid Patah, tempat Nabi sembahyang, balai Nabi di saat itu. Nah, dari sini kita akan akhiri perjalanan ke Pasar Korma. Di sana nanti dipersilakan jemaah. Kalau siapa yang mau turun dipersilakan, siapa yang mau tunggu di atas bas pun dipersilakan. Sayangnya Bunda, tidak ada batasnya. Siang malam dijaganya, di pangku dan di timangnya. Siang malam dijaganya, di pangku dan di timangnya. Bila di malam hari ibu selalu berdoa, bila kau dewasa nanti hidupmu akan berjasa. Bila kau dewasa nanti hidupmu akan berjasa dengan kasih sayangnya. Oh, dengan kasih sayangnya. Kita berhenti di bawah jembatan. Kita berhenti di bawah jembatan. Indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, pastikan mengalir air mataku. Kenapa jarang
air